Oke, mungkin bisa diceritain nih satu-satu permasalahan yang kalian alami itu bagaimana? Mau siapa dulu ini? Dulu lah. Ya. Aku gak mau. Kenapa takut? Yang tadi aja, Pak. Tadi udah saling janji buat gak membocorkan. Nanti aku cerita tapi yang lain dulu aja ya. Perempuan dulu aja Pak, kan Boy biasanya first. tuh. Boy first, terus ini ladies first. Mbak ini diem aja apa mau dulu? Tidak setuju sih Pak. Oh, enggak apa-apa. Oke, gimana? Iya. Kalau masalahnya saya biasa aja sih Pak, soalnya paling kayak semua tugas saya ditumpuk di akhir ini, lagi udah mau uas, saya bingung gimana ngerasain ini. Oh, jadi bingung cara menyelesaikan tugas karena numpuk di akhir gitu. Semuanya udah saya tumpuk di akhir. Wah, sama banget. Saya dulu waktu kuliah juga tugasnya banyak, terus numpuk di akhir, bikin video banyak banget juga. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita sama teman nanti bisa kasih solusi-solusi begitu. Karena yang lain apa ini masalahnya? Saya masih takut, Pak. Rumah Loh, urut dari situ. loh, laki-laki kok takut. Iya. Loh, Saya laki-laki kok takut. penakut, Pak. Emang iya? Enggak. Ya, saya takut. Saya aja deh Pak. Oke. Gimana? Kalau saya sih lebih ke overthinking Overthinking. soal masa depan. Habis ini mau ngapain ya? Habis ini tuh kuliah kah, kerja kah, atau apa ya gitu sih Pak. Jadi Itu dipikirin setiap malam. Oh, jadi overthinking habis ini kira-kira mau ngapain, kerja atau kuliah seperti itu. Jadi apa? Mau jadi apa? Oke, Jadi apa? Enggak gitu. jadi pasti kayak ceria banget ini, emang ada masalah nih? Ini tadi katanya takut. Iya. 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 Oke, baik. Jadi masalah saya itu, Pak, tentang mungkin manajemen ekonomi kata orang-orang Oh tentang iya. keuangan lah pokoknya. Jadi kan ini kan baru awal bulan ya, Pak. Saya kan udah apa ya? Udah mulai part time gitu kan. Iya. Nah, saya itu Udah part-time. Keren. Wah, idaman aja udah mulai part-time. Oke, jadi ini Pak, kan karena saya udah ikut part time itu Pak, uang saku saya itu dikurangin orang tua saya Pak. Yang awalnya 600 jadi cuma 400 Pak. Nah, kan sekarang udah masuk ke seminggu ya Pak, hari berapa ini? Ini hari ke 8 atau 8. Jadi ya tanggal 8 ini. Nah, tapi uang saya udah habis nih Pak. Sementara saya itu di part time tuh belum jalan Pak. Soalnya saya itu masih padat di sekolah ini kan tugas banyak. Saya kan kayak apa ya, capek aja Pak nanti kalau misal part time saya lakuin. Sebenarnya part time saya itu fleksibel banget Pak juga. Tapi belum saya apa ya? Ya belum saya kerjain lah pokoknya itu. Kalau part-time-nya sibuk ya? Hah? Part-time-nya sibuk atau fleksibel tadi? Ya fleksibel Pak. Oh, fleksibel. Sarung garpu Pak. Ya cuma itu doang. 400.000 seminggu habis. Iya Pak. Kok bisa iso? Ya Bisa, bisa. bisa. Bisa banyak banget itu loh. Iya. Seminggu habis, kamu Mau buat ngapain apa? aja? Beli shopping. Nah kalau 400 buat main sekali ya bisa. Wah, Kamu main buat apa? beli apa ya kayak barang-barang gitu. Emang sekolah barang apa? Kan cuma Kamu beli pelek ya? Ya mungkin saya terlalu apa ya konsumtif mungkin. Ya. Oh iya. Check out 55 kemarin. Ih, ngemin cewek. loh, ini ke cewek ini kira-kira 400.000 itu bisa buat berapa minggu yuk? 1 bulan lah. Wah, 1 bulan. Wah, Bisa. Ya. bisa 1 bulan loh. Iya. Terus kamu cuma 1 minggu? Ya kan dia bisa, berarti saya nggak bisa. Saya bagian nggak bisanya, mereka bagian yang bisa. Oke. Oke, kalau Adit gimana Adit? Saya sih Pak, kadang malas berangkat gitu Pak, sering bolos di makulnya Pak Nana tuh. Orangnya ngeselin Pak. Pak Nana? Iya Pak Nana tuh. Oh, ya Pak Nana
apa matematika itu? Iya, suka nyindirin orang kalau nggak bisa tuh Pak. Jadi males berangkat saya nih. Oh, suka nyindir orang. Iya Pak. Kalau yang lain pernah disindir Pak Nana nggak ini? Pelan-pelan aja nanti nggak kedengeran. Nggak pernah. Enggak sih. Kalau dia kan disindir ya kan Pak, saya dipuji-puji. Wah, dipuji-puji. Kan kita beda. Ya, beda, memang beda. Kamu itu bagian yang dijelek-jelekan, saya bagian yang dibagus-bagusin. Loh, semua ada kekurangan kelebihan, nggak boleh menjelekkan seperti itu. Iya. Oh. Mungkin kamu bisa di apa? Mungkin. Di apa? Oke, tapi nggak apa-apa. Nilainya bagus nggak kalau di Pak Nana? Oh ya bagus dong, bahkan saya dipuji-puji. Dipuji-puji. Iya. Dipuji karena nilainya bagus. Ya, dipuji karena saya ngerjain matematika itu cepat sekali, pintar. Apa? Cepat sekali. Cepat sekali, tapi bener nggak tuh? Bener, makanya dipuji. Oh, Oh, jadi kamu kemarin yang diomongin Pak Nana tuh, yang katanya putus cinta itu. Terus check out barang-barang itu, kamu ya? Enggak. Apa? Itu Bapak tahu di kelasku. Oh, kok nggak dengar beritanya ini? Nah, dia yang mengarang, Pak. Oh, gitu. Ngarang gimana sih? Oke, nanti tak tanya ke Pak Nana langsung aja. Iya. Oke, kira-kira dari kita balik ke masalah aja ya. Jadi kira-kira dari permasalahan Mbak Asma tentang manajemen, terus kemudian Mbak Dela tentang overthinking, terus Anggit mengenai males berangkat ke sekolah, terus Wildan mengenai apa manajemen keuangan tadi. Kira-kira mau bahas yang mana dulu ini? Pengen yang mana dulu? Namanya siapa tadi, Pak? kenalan dulu. Lagi udah kenalan kok. Dela. Bilangin Pak, karena kayak relate saja dengan saya. Oh, Dela kalau- juga. Ya, malam-malam itu kadang overthinking tentang masa depan. Oh, Bisa Jam malam itu jam rawan nggak udah mulai 12 malam naik. Wah, kalau nggak bisa tidur langsung. Oke, kalau saya tuh dulu suka overthinking juga. Sebelum jam 12 malam, saya tidurkan. Saya tidur. Makanya setelah jam 12 malam, saya nggak overthinking. Karena sudah tidur. Tidur. Ya. Kalau yang lain kira-kira apa nih solusi buat Mbak Dela biar tidak overthinking? Itu sih Pak, nggak tidur malam sih. Nggak tidur malam? Iya. Nggak terus berdandan sampai pagi? Kalau tidur tambah. Ya bisa agak sorean lah Pak, maksud saya tuh. Oh. Tapi kalau tidur sore terus malamnya bangun gimana? Saya sih kalau tidur habis sisa ya Pak ya. Jarang bangun. Gitu aman sih harusnya. Asalkan nggak sering minum kopi aja. Oh, mungkin kalau dari saya kan pernah ngalamin kayak gitu yang malam-malam overthinking kan tadi soal masa depan. Nah, yang saya lakuin itu dulu saya membatasi jenenge apa kayak screen time. Nah, itu namanya Screen time. ya kayak scroll TikTok Oh. itu saya kurangin. Yang awalnya itu mungkin bisa sampai sejam atau lebih, saya batasin jadi 5 menit. Wah, Wah. bisa. Ya bisa. Beneran kamu gak meyakinkan gitu Pak. bisa, tapi itu efektif Pak. Kan awalnya itu saya susah buat mencoba batasin itu, saya kayak bosen aja gitu. Tapi yang saya lakukan itu saya mencoba untuk apa ya, pokoknya ini ben bisa, karena kalau TikTok itu apa ya, kita itu menerima informasi itu berganti itu secara cepat ya. Iya. Itu ngaruh di otak Pak. Hmm. Menurut penelitian. Menurut- Siapa ini? Wah, kamu udah baca-baca ahlinya nih kan? Ya baca Pak. Ya saya itu parah dulu Pak. Soalnya makanya saya obatin sendiri coba. Nah, apa kamu dikit? Tentang pokoknya screen yang Yang Mempengaruhi, Iya, mengurangi intensitas mengaruhi. buat scroll TikToknya itu. nah saya coba batasin itu. Awalnya emang susah, tapi lama kelamaan saya bisa. Saya dengan pokoknya itu keseharian saya itu saya sibukin, saya capek-capekin biar malamnya itu langsung tidur. Oh, jadi melakukan kegiatan dulu yang capek itu. Ya. Biar Terus saya langsung- juga melatih fokus saya. Gimana caranya melatih Ya fokus? saya nonton apa ya, nonton YouTube, nonton
Maksudnya yang panjang video. yang panjang gitu. Kan kalau TikTok kan cepet banget kan. Itu mempengaruhi itu. Masih nonton One Piece ya? Ya, saya kadang kalau selalu nonton One Piece. Wah, sama nakama. Nanti nonton bareng. Oke. Nanti ada stand-by. Oke. Terus Terus wah, apa ini ya? belum tahu One Piece ya ini ya? Ya, One Piece itu tadi sampai mana saya tadi? Sampai Iya, solusinya Ah. kalau itu. ya Mantap. itu saya juga melatih fokus saya dengan melakukan apa ya, nonton YouTube tadi yang durasinya lebih panjang. Terus saya juga berlatih mindfulness atau meditasi itu. Oh, meditasi. Iya, tapi saya lakukan dengan sholat. Karena Oh, meditasinya sudah. kan kita kan gini, kita kan kalau sholat kan kita pasti masih kan pikiran tuh kayak di mana-mana gitu. Iya. Nah, saya coba untuk memfokuskan, mengkhusyukkan namanya katanya. Ya biar itu melatih fokus. Kan kalau kita fokus nanti kita gampang capek. Oke, Nah, oke. saya Oh. ya makanya itu saya lakuin biar malamnya itu capek, biar bisa tidur cepat. Oke, itu solusi dari Wah. ini ya. Iya, wah. Itu yang saya Solusinya lakukan. sangat banyak sekali. Kamu bisa pilih yang mana itu. Kalau ini Kalau saya overthinking, saya curhat sama ChatGPT. Soalnya, iya. jadi Soalnya ChatGPT kan dia cuma punya otak doang. Kalau kita kan punya hati juga ya, maksudnya jadi pikirannya kemana-mana, emosinya kemana-mana. Terus curhat sama ChatGPT, karena dia tuh kayak meluruskan pikiran kita gitu loh, jadi pikirannya nggak kemana-mana lagi gitu. Oh, jadi Berarti kalau Anda marah, Anda juga marahin GPT. Kan tadi Anda bilang kalau emosi itu ada di diri Anda. Nah, GPT itu tanya, emosi itu kan marah juga bisa. Iya, kalau emosinya lagi meledak-ledak juga kadang-kadang curhat ke ChatGPT, paling curhat ke ChatGPT. Oh, ChatGPT, oke. Karena ChatGPT mungkin lebih rasional karena nggak punya perasaan gitu. Nah, kalau dari Dela nih yang punya masalah, kira-kira pilih yang mana nih? Dari mana pilih? Salah satu ya, Pak. Oke. Kalau cuma apa curhat sama ChatGPT ya, saya punya teman udah kayak apa ya, udah nyoba curhat sama temen nih, Iya, tapi iya. sama aja. Hmm. Sekarang agak reda, tapi ntar kalau udah nggak curhat ya overthinkingnya balik lagi. Jadi saya rasa kurang efektif karena sama temen yang bisa ngasih respon secara langsung, kayak kan ketemu nih. iya. Pasti pilihnya beda ya. Oh. Iya. Terus kalau buat Mas Andi kan tidur lebih awal. Udah sih, udah nyoba. Ya sama aja. Nanti tuh kayak kebangun Jadi, sendirinya. Oh. Bangun. Paling cuma 2 jam terus bangun lagi. Mungkin yang dirasa agak cocok ya. Mungkin yang dirasa agak cocok dan saya mampu buat apa ya, merealisasikan. Mungkin dari Mas Wildan. Tapi salah satu doang, kayak yang Siapa itu? mengurangi intensitas yang scroll TikTok sih, karena bener. Oh. Iya, saya tuh susah tidur, terus bisa mikir yang sampai sejauh itu tuh ya karena kelebihan scroll. Oh, jadi sama relate ya? Ya, mungkin karena kan di situ kan FYP-nya kan beda-beda ya. Mungkin habis yang seru-seruan terus tiba-tiba nanti yang sedih, yang soal ini itu. Jadi otaknya responnya tuh kayak ya kayak gitu, karena kan kecampur-campur ya Pak. Jadi mungkin bisa dikurangin sih intensitasnya ya Pak. Oke, jadi memilih untuk mengurangi intensitas bermain HP. Mungkin ya, bisa dicoba. Masalah siapa nanti nih yang mau dibahas? Jadi Mbak Dela udah mendapatkan solusi. Ayo saling nyaut aja. Mungkin ini sih. Kasihan. sih. Iya sih, iya. Oh, kasihan. Pak. Iya. Oke. Ada alasan lain selain kasihan? Jujur kalau secara ini kasihan aja. Oke, Orangnya kasihan harus aja. duluan. Oke, mungkin apa nih solusinya? Mungkin cewek kan katanya bisa buat 1 bulan nih. Apa nih solusinya? Ya harusnya dia kayak manajemen keuangannya harus ditambah, mungkin kayak buat apa ya, apa mungkin kayak ngebuat jadi terus dia tuh harus bisa ngelola uangnya tuh dengan lebih baik Pak. Mungkin manusia kan ada 2 ya, kebutuhan sama keinginan. Dan yang keinginan tuh
kan nggak harus saat itu juga kan. Kayak mungkin dia pengen beli PS nih, PS3 atau PS4 gitu. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Sedangkan mungkin dia butuh beli buku LKS di sekolah. Itu kan kebutuhan buat menunjang dia sekolah kan, pembelajaran. Berarti harusnya dia bisa memprioritaskan hal yang emang patut diprioritaskan, yang diutamakan tuh mana, kebutuhan atau keinginan gitu sih mungkin ya. Oh, Kalau dari saya sih. jadi gitu ya. Mungkin saya akan ceritakan lagi dari awal. Kan saya itu udah paten ya kan ini. Nah, uang saku saya dikurangin 400. Jadi 400 itu, belumnya 600. Tapi kan Nah, oh ya, sih. Nah, Gimana? ya intinya kayak gitu kan. intinya itu mungkin ya ada benarnya juga yang tadi diomongin soal kebutuhan dan keinginan. Saya di akhir-akhir itu kayak beli barang yang bukan kebutuhan saya, misalnya kayak hair dryer gitu kan. Ya saya Hair dryer. ya Siapa pakai hair dryer, Mbak Ibu gitu? ya mungkin saya nggak dulu ya, mungkin seharusnya kemarin juga beli hair dryer dulu. Ya mungkin saya biarin aja, mungkin next kalau butuh biar rambut saya berantakan atau rusak dulu baru saya beli. Soalnya ini rambut saya masih bagus kayak gini. Oke. Ya kayak kemarin itu saya apa ya pokoknya beli barang yang bukan kebutuhan saya. Kalau dari yang lain gimana ini? Kalau itu kan berarti udah tahu ya apa namanya, yang mana kebutuhan, yang mana yang keinginan. Tapi kan yang urgent mungkin butuh duit sekarang kali ya. Mungkin itu yang keinginan yang nggak penting mungkin bisa dijual lagi kan Brian. Dijual lagi. Iya sih ya kan, buat bertahan hidup sampai akhir hidup. Sekarang Ini kan saya kan dapat dan ngapain dijual? Loh, tadi kan kamu jago matematika kan, dipuji Pak Nana, itu kamu seharusnya bisa dong prioritasi keuanganmu sama ngitung keuanganmu tuh gimana, kok bisa sampai habis gitu? Dan makanya itu. Nah, kan katanya kamu tadi jago hitung-hitung tuh, Ya, jago itu. dipuji Pak Nana. Ya. Kok gak bisa bikin perhitungan sendiri tuh gimana? Itu saya udah hitung habis. Bahkan di dalam perhitungan kan juga ada kata habis kan. Ya iya, tapi kan itu Enggak. masih Mungkin karena kalau pelajaran kan beda sama Ya. kondisi nyata di lapangan kayak gini kan. Kita kan nyata, kebutuhan kan nyata. Kalau pas pembelajaran matematika kan apa, Ya. aritmatika, Pitagoras, Ya, mungkin mungkin beda dalam- ya pengimplementasiannya di kehidupan kita dalam mengelola uang pasti beda Ya. sih. tapi kan ada juga Gini ya. pelajaran itu ekonomi. Saya belum dapat, saya masih sama. Dia- Mungkin matematika. Di SMA itu ada loh. Ya mungkin di matematika saya pintar di sana. Saya pintar itu sebagai siswa. Tapi kalau dalam pengaplikasian uang, saya cuma manusia biasa. Banyak kurangnya banyak. Kita semua juga manusia biasa. Pak Jokowi juga manusia biasa. Reward betul. Pak Jokowi juga manusia biasa. Nah, iya. Ya terus apa implikasinya? Ya, Kamu punya aplikasi online nggak buat beli-beli gitu? ya punya dong. Ya makanya dihapus. Kan bisa tuh kamu hapus, jadi kamu nggak kepikiran buat beli-beli Iya, lagi. Tapi nanti kalau saya hapus, saya nggak bakal update lagi soal barang-barang yang terbaru mungkin yang ada diskon, yang ada. Nah makanya itu bilang Ya, uangmu nggak habis. kamu nggak mau menghapus aplikasinya, ya kamu harus paham sama diri kamu sendiri kayak, oh aku tuh uangnya lagi nipis, jadi jangan dulu deh nunggu ada rezeki lebih lah buat beli gitu. Kamu harus lebih paham sama dirimu sendiri sih. Kalau misal gini, kan itu kan diskon ya. Saya posisikan sesuai dengan apa yang dikatakan Mbak Dila tadi kan, dia misal gini, misal gitu. Oke, saya akan mengatakan aja.
kan waktu itu saya dapat diskon kan, yang kebetulan itu wah sangat besar sekali diskonnya itu, pemotongan diskonnya itu. Nah kalau saya gunakan tadi, misal wah nanti kalau saya nggak beli itu, wah nanti nggak bisa dong, kapan lagi dapat gini? Dapat harga segitu kapan Iya, lagi? kapan lagi? Nah, tapi kan itu tuh kebutuhan atau keinginan yang kamu beli. Iya. Nah, kembali lagi ke situ. Harganya tuh Urgensinya itu kebutuhan atau keinginan. Terus walaupun itu Ya, kan. karena emang diskonnya gede, tapi kayak apa ya? Cuma sekedar keinginan doang gitu loh, Kak. Tapi kalau semisal keinginan yang ternyata jadi kebutuhan gimana? Ya kan ternyata nanti, bukan sekarang. Kapasitasnya sekarang kan belum bisa mencukupi berbeli itu. Ya, bebas. Kau pakai solusi dari kita yang mana ya? Kita bisa masukkan yang bisa melakukan kan kamu. Gitu sih. Mungkin yang paling efektif yang ngejual barang tadi aja sih. Oh, jadi Kalau misalnya itu naik lagi. oh, jadi lebih milih beli dulu nggak butuh baru jual lagi gitu. Iya. Oke sih. Itu yang Oh. masuk akal buat saya. Ya pokoknya biar ada pegangan lah. Tapi kan kalau ada duit lagi terus masih ada aplikasinya, ntar kamu keluar lagi duitnya. Ya itu boros Aja ya. Karena tadi kan saya udah bilang kalau saya itu membatasi screen time saya. Oh gitu. Oh, gitu. Jadi saya jarang buka Oh, HP. tapi sekali buka check out. langsung check out. Sekali buka saya nonton. Dia cowok tapi konsumtif. Saya itu nggak nonton deh, sumpah. Ya cuma bulan ini aja ya. Nah, ya. Oh. Kayaknya juga konsumtif. Nah, kan soalnya kan apa ya? Kan di awal Juni kan kita kan ada study tour di Bali ya. Oh, Nah, oh iya. itu saya iya. siapin buat mungkin keperluan di sana. Cek. Oh ya, kalian bentar lagi mau ke Bali ya nih. Iya. Apa perpisahannya nanti? Iya, Pak. Ya, Yang mungkin dia bisa. sekali nggak ikut katanya, Pak. Wah, kenapa gak ikut? Saya bukan nggak ikut Pak, tapi duluan ke sana Pak. Oh. Kan saya punya temen tuh di sana. Nah saya nungguin dulu lah nginep di rumah teman saya gitu Pak. Jadi kamu nyusulnya pas udah di sana gitu nanti? Iya, Oh. saya duluan di sana gitu Pak. Jadi liburannya lebih lama. Oh. Kan saya kan soalnya ketua panitia yang Oh. ngurusin di Bali. Oh, Saya lihat nama dia itu ada Pak di dalam catatan. oh gitu. Iya Pak, soalnya saya nggak percaya. Takutnya uangnya nanti dikorup sama dia Pak. Iya. Itu soalnya dia beli barang-barang gitu Pak. Wah, Mencuri makanya. Oh, kamu harus manajemen yang bagus. Iya. Tapi nanti itu kalau soal uang nanti ada yang ngurusin sendiri Pak. Saya itu jatah yang memimpin. Oke, siap Pak Ketua. Oke, mungkin masalah siapa lagi nih? Delila sudah, Wildan sudah melakukan solusi juga. Mungkin lanjut atau Asma? Siapa nih? Aku atau kamu? Terserah sih. Kamu aja deh. Apa aja. Ya udah Oke. sih. Oke, masalah dari Mbak Asma berarti. Tadi bisa dulu masalahnya apa? Saya ngomong sama tugas di akhir. Bentar lagi kan tinggal sebulan lagi UAS, jadi saya bingung gimana caranya nyelesain. Jadi kayak prokrastinasi itu ya. Iya. Tetapi mungkin saya bisa memberi masukan biar kamu nggak overthinking mungkin dalam mengerjakan tugas itu. Singapura ini. Ya mungkin kayak nggak cemas nggak. Apa ya pokoknya lebih tenang. Kalau kata Albert Einstein soal waktu ya, waktu itu relatif. Jadi bukan kamu yang terlambat mengerjakan, tetapi mereka saja yang terlalu cepat dan rajin. Deadline-nya Pak. Oh gitu. Itu ada deadline. Nasional beli. Ada deadline. Iya kan itu deadline-nya pas UAS, ulangan akhir semester. Ya, jadi gini, Ada deadline itu tenggang kan waktu. semacam peraturan ya kan Pak. Kalau kata orang, peraturan itu ada untuk dilanggar Pak. Loh, kok itu? Ya, Kriminal Pak ini Wah. Pak, saya nggak berani. Nggak boleh ya biar fair aja kemungkinan kalau kita gini. Oh, berarti itu orang-orang kayak kamu ini yang bikin negara kita rusak mau berarti. Ya, Kan banyak itu yang melanggar peraturan. Ya, contohnya
Ini kok bahas sampai mana-mana ini? Sampai korupsi. Jangan curang ya, habis ini. Bahas permasalahan ini dulu. Jangan permasalahan negara. Ini dulu. Cuma itu saja sih Pak. Oke. Saya maksudnya ya bodo amat aja soal waktu. Yang penting selesai. Ya, tapi nggak melanggar peraturan juga lah. Ya, kalau nggak dilanggar, dia nggak apa-apa. Ya, jangan gimana ini? Kok sampai negara sampai mana-mana ini? Itu nanti ya di sini kita cerita sendiri. Apa ya dari masa kita dengar nih? Saya nyaranin buat mulai dicicil sih dari sekarang ya Pak ya. Daripada nanti kan ditunda-tunda numpuk terus pas mau ngumpulin malah ribet sendiri banyak sekali. Mending dicicil sih kalau kata aku. Oke. Mungkin dari Mbak Asma gimana feedbacknya? Kira-kira mau pilih yang mana nih? Dia belum memberikan solusi. Oh, belum lagi terlewat maaf. Gimana? Enggak sih, karena kalau saya juga bingung ngasih solusi. Saya tipe orang yang kalau ngerjain tugas ya sebelum deadline udah harus ngumpulin. Jadi kalau disuruh ngasih solusi ya agak bingung ya Pak. Jadi saya mending susah di awal, tapi pas di akhir mendekati deadline enak. Udah tugasku udah selesai. Tapi pusing-pusingnya di awal, kayak habis dikasih langsung dikerjain aja. Oh gitu. Nah, mungkin Mbak Asma bisa nyoba apa ya? Kayak ditanemin ke diri sendiri. Nanti kalau aku Atau kamu gimana pilih ya? solusi dari aku aja. Loh, jangan maksa gitu. Gak boleh, biar pilih mana yang sesuai sama dirinya. Kita kan nggak tahu ya ke belakangnya bakal gimana, nanti sehat nggak fisiknya. Jadi lebih baik dikerjakan di awal, walaupun kayak males-malesan tapi tetap dikerjain nih. Jadi nggak menumpuk, terus juga kitanya enjoy di akhir. Aku mau tanya dulu. Itu kok bisa menumpuk? Kenapa dulu? Karena males. Sebenarnya sih ya selektif, karena Kayak sibuk mungkin atau enggak sibuk. Kira malas kerjain ya. Malas terus kayak kalau udah mulai ngerjain pun dibuka gitu kayak jadi cuma berapa kalimat gitu terus udah tinggalin lagi kayak nggak bisa fokus skripsi. ya mungkin bisa Meditasi. nah itu mungkin. Jangan kamu salah meditasi juga. Itu tugas nggak? Meditasi tapi maksudnya di sholat tadi yang ibadah. Oke, ini kira sampai mana-mana ini. Mungkin dari Mbak Asma nih yang punya usaha. Kira-kira pilih yang mana ini dari solusi ketiga orang? Mungkin juga punya solusi. Ya, atau mungkin punya solusi sendiri gimana? Kalau solusinya saya tuh orangnya ini cuman bisa kerja kalau udah high pressure gitu loh. Udah tekanan tinggi gitu loh, masih deadline-nya masih 3 hari gitu. Rasanya tuh belum tertekan gitu loh. Ini saya nggak suka tertekan, jadi saya tidak menekan diri sendiri, makanya saya belum ngerjain. Tapi nanti kalau udah tertekan gara-gara deadline-nya deket ya otomatis ngerjain sih. Tapi ya panik, tapi ya udah. Jadi solusinya dari diri sendiri ya, apa bisa ngerjain kalau udah tertekan. Iya. Kalian pernah bikin CV ya? Nah, CV kan biasanya dapat bekerja di bawah tekanan. Nah, kalau ini bisa bekerja hanya ketika ditekan. Oke, mungkin Merugikan diri sendiri nggak? itu tergantung mungkin Mbak Asma gimana. Sebenarnya rugi tapi ya. Rugi tapi nggak rugi gimana itu? Kayak rugi di akhir tapi kan nggak rugi di awal, jadi ya udah. Oke, mungkin masalah terakhir dari Mas Anggit nih tentang malas berangkat di mata pelajarannya Pak Nana. Gimana? Saran dari teman-teman semua nih, solusinya gimana? Saran saya Pak, Oke. saya kan sering diuji Pak Nana. Ya seharusnya pintar aja, jangan apa sebutannya itu. Kata yang pintar. Ya sebenarnya gini sih Pak, di kelasnya Pak Nana tuh kelas kita nih nggak bodoh amat gitu sih, cuma agak ramean dikit makanya sering gitu Pak, sering disindirin Pak. Ya kan bisa belajar di rumah. Loh, belajar di rumah? Ya belajar sendiri. Maksudnya mempelajari materinya di rumah sebelum pelajaran. Kamu tuh nggak mau berangkat pas mata pelajarannya Pak Nana tuh karena nggak suka sama mata pelajarannya atau nggak suka sama gurunya? Nah itu. Dua-duanya sih. Nah ya kan. Awalnya dulu. Nah, Awalnya dulu tuh, Gimana kok bisa awalnya itu sampai gitu? iya awalnya dulu tuh gini kan,
kelas kita tuh emang terkenal rame ya. Enggak ya, kalau terkenal rame kelas saya. Loh, kelas Oh. Bukan. Loh, kok itu? Iya, emang fakta itu. Ya tapi intinya dia kan nggak Oh. suka dua-duanya. Hmm. Ya mungkin hak solusi dari saya ya. Mau nggak mau kan kamu siswa nih, jadi harus tetap berangkat sekolah biar lulus kan. Mau benar juga itu. Caranya ya kamu sebisa mungkin kalau nggak suka sama mata pelajarannya ya sebisa mungkin kamu tetap masuk. Tapi kamu apa ya? Walaupun kamu nggak suka ya kamu tetap masuk aja gitu. Terus kamu nyoba belajar sedikit-sedikit. Siapa tahu nanti jadi suka sama mata pelajarannya atau sama gurunya. Jadi pas ngejalanin di kelas tuh enak gitu loh. Nah, kalau kamu nggak berangkat kan sama aja kamu selamanya nggak bakal suka dua-duanya. Kalau saya itu pernah juga ngalamin kayak gitu, nggak suka pelajaran kayak gitu kan, pasti nggak suka pelajarannya, nggak suka gurunya. Terus tapi saya punya teman yang unik gitu, kayak dia tuh suka hampir semua guru gitu loh. Terus itu kayak apa namanya, kalau dia cerita ke saya, guru ini tuh baik banget atau gini. Lama-lama saya jadi ngerasa kalau gurunya beneran baik. Dan jadi saya tuh kayak minta dia ngelis kebaikan guru yang saya nggak sukain gitu loh. Nah akhirnya nanti lama-lama saya jadi suka gitu sama guru yang itu tadi gitu sih. Ya saya nggak bisa nulis kebaikan guru itu sendiri, tapi dia bisa gitu. Oh. Minta bantuan orang. Oke, dari Anggit gimana? Mau listeran yang mana nih? Dari Mas Lidan, dulu pinter, terus dari Dela belajar tetap masuk juga, terus dari Asma mencari kebaikan guru tersebut. Nah, gimana? Karena saya sudah pintar sih, saya ngambil sarannya dari Dela sih Pak. Mau dari Dela? Iya. Oke, jadi caranya Dela lebih masuk di kamu gitu. Bener Pak. Oh, Soalnya sarannya beda nih agak kurang jelas gitu Pak. oh, Ya, belum jelas. Kamu belum paham. Otak kamu belum nyampe. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan kasar-kasar. Jangan jahat. Disensor dikit. Kasar banget yang sendiri kan Pak. Iya. Nggak punya tata krama Pak. Nggak apa itu namanya besar kepala. Iya, emang dari mukanya Tapi itu bola Pak. pakai nggak Bener bisa. ya. Oke. Oke, ini waktunya sudah mau habis. Mungkin kita cukupkan dulu sesi konseling kelompok pada kali ini. Mungkin nanti kalau teman-teman kurang merasa puas atau pengen konseling lagi, kita jadwalkan sesi konseling berikutnya. Kira-kira kapan nih kalian mau konseling lagi? Minggu depan sih Pak. Minggu depan. Iya. Jumat. Oke, hari Jumat di hari yang sama berarti ya. Oke, 1 minggu dari sekarang. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Oh ya, ini kita keluarnya sambil nyanyi gimana? Nyanyi apa namanya? Sayonara itu enggak? Sayonara sampai berjumpa bulan. Saya tahu sih, Pak. Ya bapak yang mimpin aja Bapak yang ya. mimpin kita. Mau doang. Jangan kalian tahu dong. Ya. Bisa lah, bisa yuk. Ya udah, boleh gua ada 5 aja lah. Gimana? Lagunya Bernadi aja, Pak. Bernadi gimana? Potong. Nah, saya dulu Pak yang Bernadi. Masa bebek angsa kok bisa Bernadi ya? Ya udah nggak apa-apa. Potong bebek angsa berarti. Ya. Nanti sambil berdiri ya, sambil keluaran, oke? Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa dikeluar. Terima kasih. Punya bangsa dansa 4 kali. Serong ke kanan. Serong.